warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, di mana anggotanya adalah Hajara Nurul Aswad, Ita Pratiwi, Andrisa, dan Vina Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang metode pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Salah satu metode yang kami ambil adalah design thinking. Apa sih itu design thinking? Mari kita cari tahu bersama. Design thinking merupakan cara berpikir kreatif yang melibatkan partisipasi aktif, bukan hanya teori. Di sini ada proses literatif yang bertujuan memahami pengguna, menanting asumsi, mendefinisikan ulang masalah. Dalam proses design thinking ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah empati. Tujuan dari empati ini untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Maka langkah terbaik adalah dengan mengubah pola pikir Anda dengan cara menanamkan sikap empati. Pada tahap kedua yaitu definisi, di mana mengumpulkan informasi yang telah kita buat setelah empati, yang berarti kita akan menjelaskan setiap permasalahan yang muncul dari hasil pengumpulan informasi dari tahapan pertama. Dalam fase ini, kita perlu mengetahui berbagai hambatan bagi pengguna dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Tahap ketiga yaitu ide. Pada proses ini, kita sudah mulai siap untuk mulai menghasilkan ide. Kita telah memahami pengguna dan kebutuhan mereka di tahap empati, dan kita telah menganalisis pengamatan di tahap define sebelumnya. Nah, tahap yang keempat yaitu prototype. Prototype adalah fase eksperimental yang bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Selanjutnya yaitu tahap kelima, tes. Fase terakhir dalam design thinking adalah pengujian atau tes terhadap keseluruhan produk yang telah dikembangkan. Saya ingin bertanya, Bu, apakah Ibu mengenal kue tradisional seperti si kaporo? Iya, Apakah Ibu pernah mencicipinya? iya sering. Bagaimana tekstur dan rasa dari kue si kaporo setelah Ibu mencicipinya? Teksturnya itu seperti puding tapi lebih kenyal dan rasanya seperti pandan. Apa kelebihan dari kue itu sehingga orang tertarik untuk mencobanya? Karena memiliki ciri khas tersendiri yaitu perpaduannya antara pandan, gula merah dan kelapa parut, sehingga rasanya unik dan enak, beda dengan kue-kue lainnya. Selain itu, kelebihannya dari kue ini juga dibuat tanpa menggunakan pengawet sedikit pun. Dan apa kekurangan dari kue si kaporo sehingga masih terbilang kurang peminatnya? Karena masih kurangnya promosi dan pemasaran sehingga orang-orang belum mengenal atau belum tahu tentang si kaporo. Orang-orang hanya tahu apabila telah berkunjung ke kota Madinah. Kira-kira bagaimana caranya agar kue si kaporo ini bisa dikenal oleh banyak orang? Karena pada sekarang ini masih banyak orang yang belum mengetahui apa itu kue si kaporo. Memperluas promosi dan pemasaran sehingga orang-orang bisa mengenal si kaporo itu sendiri. Jadi, adapun permasalahan pada wawancara tersebut mengenai kue tradisional si kaporo akan saya paparkan sebagai berikut. Jadi, permasalahan yang pertama adalah kurangnya pengetahuan atau pengenalan mengenai kue tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan ini, yaitu kue si kaporo. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya promosi atau pemasaran sehingga hanya orang-orang tertentu yang mengenal kue tradisional ini. Contohnya, orang yang berkunjung ke Malino bisa mencicipi kue tradisional ini. Lah tadi presentasi dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.